Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Inter gigit jari, Feyenoord resmi dapatkan Sam Stegen dari Twente. Feyenoord berhasil mengamankan salah satu talenta paling menonjol Eredivisie musim ini dengan merekrut Sam Stegen. Pemain berusia 23 tahun itu akan bergabung mulai musim depan, setelah tampil impresif bersama Twente, tulis pernyataan resmi klub. Stegen sebelumnya sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Serie A, khususnya Roma dan Inter, yang tertarik dengan performanya sepanjang musim. Meski begitu, Feyenoord bergerak cepat dan sukses menyelesaikan kesepakatan lebih awal. Klub Rotterdam mengonfirmasi bahwa sang gelandang telah menandatangani kontrak hingga Juni tahun 2029, jelas laporan klub. Rekrutan ini menjadi langkah strategis Feyenoord untuk memperkuat lini tengah mereka menjelang musim kompetisi berikutnya. Stegen diharapkan memberikan kontribusi besar dalam skema permainan tim, ungkap manajemen dalam pengumuman resminya. Pep Guardiola puji Simone Inzaghi, usai laga spektakuler di Liga Champions. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, melontarkan pujian kepada Inter dan mantan timnya, Barcelona, usai menyaksikan laga imbang 3-3 di leg pertama semifinal Liga Champions. Inzaghi adalah pelatih yang luar biasa, ujar Guardiola dalam konferensi pers jelang laga Liga Inggris melawan Wolverhampton. Ia menilai pertandingan itu sebagai tontonan yang sangat menghibur. Inter berhasil membawa pulang hasil imbang dari markas Barcelona berkat gol Marcus Thuram dan 2 gol dari Denzel Dumfries. Tuan rumah mencetak gol lewat Lamine Yamal, Ferran Torres, dan 1 gol yang tercatat sebagai gol bunuh diri Yann Sommer usai sepakan rapinya. Pertandingan itu menunjukkan kualitas luar biasa dari kedua tim, ucap Guardiola. Laga tersebut langsung disebut sebagai salah satu pertandingan terbaik musim ini oleh banyak pihak. Mantan pemain Italia, Antonio Cassano, bahkan menyebutnya sebagai pertandingan terbaik Liga Champions musim ini. Guardiola juga tampak menikmati setiap menit pertandingan tersebut. Berkat laga seperti ini, stadion tidak akan pernah sepi, kata Guardiola. Inter menjadi klub dengan koefisien tertinggi di Eropa sejauh musim ini. Dengan berakhirnya pekan kompetisi Eropa dan seluruh hasil semifinal leg pertama, Inter mempertahankan posisinya di peringkat ke-6 UEFA Club Ranking. Puncak klasemen masih ditempati oleh Real Madrid dengan koefisien 143.500, diikuti Manchester City 137.750, dan Bayern Munchen 135.250, tulis laporan resmi UEFA. Di belakang Bayern, Liverpool menempati posisi keempat dengan 125.500, disusul Paris Saint-Germain 113.000, dan Inter dengan 112.750. Borussia Dortmund berada di posisi ketujuh dengan 106.750, di depan Chelsea dan Roma yang memiliki poin sama, yakni 104.500. Lanjut laporan tersebut. Inter cemas, menanti hasil pemeriksaan cedera Lautaro Martinez. Inter harus menunggu hingga Jumat untuk mengetahui seberapa parah cedera yang dialami kapten sekaligus penyerang utama mereka, Lautaro Martinez, dalam leg pertama semifinal Liga Champions melawan Barcelona. Kami harus menunggu hasil pemeriksaan medis, tapi ini jelas membuat khawatir, ungkap laporan dari media Italia pada Kamis. Cedera Lautaro menjadi sorotan utama setelah laga imbang 3-3 di Camp Nou. Dalam pertandingan tersebut, Lautaro terlihat kesakitan menjelang akhir babak pertama dan sempat memegang kepalanya dengan kedua tangan. Dia tampak terganggu pada bagian paha, tapi tetap memaksakan diri bermain hingga turun minum, tulis La Gazzetta dello Sport. Namun, ia tidak kembali ke lapangan pada babak kedua dan digantikan oleh Mehdi Taremi. Ketidakhadiran Lautaro membuat Inter khawatir jelang leg kedua, yang akan digelar Selasa pekan depan. Dibutuhkan keajaiban agar Lautaro bisa pulih tepat waktu, demikian laporan lanjutan dari Gazzetta.
Kontra Hellas Verona, Inzaghi akan mainkan mereka yang jarang mendapat kesempatan bermain. Di tengah dua laga semifinal Liga Champions melawan Barcelona, Inter dijadwalkan menghadapi Hellas Verona dalam lanjutan Serie A pada Sabtu malam. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, pelatih Simone Inzaghi diperkirakan akan melakukan rotasi besar demi mengistirahatkan sejumlah pemain inti, usai pertandingan intens di Stadio Olimpico Luis Campanis. Di lini belakang, De Vrij kemungkinan menggantikan Acerbi sebagai bek tengah dalam formasi 3 pemain bertahan bersama Bisek dan Carlos Augusto, yang mengisi posisi Bastoni. Sommer tetap mengawal gawang. Di sektor sayap, Darmian kembali turun di kanan, sementara Zalewski menggantikan Di Marco di kiri. Dumfries juga dipastikan mendapat waktu istirahat. Lini tengah Inter kemungkinan diisi oleh Fratesi yang menggantikan Barella, Aslani yang menggantikan Calhanoglu yang absen karena skorsing, serta satu antara Mkhitaryan atau Zielinski, yang baru pulih dari cedera panjang. Parma memantau Pio Esposito, dalam laga Spezia kontra Salernitana. Menurut laporan Nicolo Sira, seorang pemantau bakat dari Parma hadir dalam pertandingan antara Spezia dan Salernitana, yang digelar hari ini, untuk memantau penampilan Pio Esposito, penyerang muda Inter. Esposito, yang lahir pada tahun 2005, menjadi perhatian klub Serie A tersebut, yang sedang mempertimbangkan untuk meminjamnya pada bursa transfer mendatang. Parma tertarik untuk mendapatkan jasa Esposito yang saat ini menjadi top skor Serie B dengan 15 golnya. Anak muda ini dikenal dengan kemampuannya di lini serang dan potensinya yang besar meskipun masih berusia muda. Dengan adanya perhatian terhadap Esposito, ini menandakan bahwa klub-klub Serie A mulai melirik pemain muda dari tim besar seperti Inter, yang kerap memberi kesempatan bermain terbatas bagi para pemain muda di skuad utama. Pio Esposito sendiri telah menunjukkan perkembangan yang menjanjikan, meskipun ia belum memiliki banyak kesempatan tampil di tim utama Inter. Pindah ke Inter, Jonathan David tuntut gaji lebih tinggi dari Marcus Thuram. Jonathan David menjadi salah satu peluang besar di bursa transfer musim panas ini dengan status bebas transfer. Striker asal Kanada itu disebut-sebut menuntut gaji lebih tinggi dari yang diterima Marcus Thuram di Inter. Demikian laporan dari Tutto Mercato Web. Thuram saat ini merupakan salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Inter, menerima sekitar 6 juta bersih euro per musim. Namun David dikabarkan menginginkan bayaran sebesar 8 juta euro bersih per tahun, yang berarti Inter harus mengeluarkan lebih dari 10 juta euro secara bruto. Lanjut laporan tersebut. Meski Inter memiliki rekam jejak dalam merekrut pemain secara gratis, termasuk saat mendatangkan Thuram dari Borussia Mönchengladbach, tuntutan finansial David dinilai berada di luar kebiasaan klub. Profil dan usia David memang mirip dengan Thuram, tetapi ekspektasi upah yang tinggi menjadi kendala utama bagi Nerazzurri, tulis media tersebut. Persaingan pun tidak hanya datang dari aspek keuangan. Chelsea, Arsenal, dan Bayern Munchen masih menunjukkan minat serius pada penyerang 25 tahun itu. Manchester United telah menarik diri dari perburuan dan kini fokus pada Matheus Cunha dari Wolverhampton, ungkap.